Next. Latar belakang fenomena. Identifikasi perubahan besar dalam teknologi penjualan sales teknologi yang mempengaruhi peran tenaga penjualan di bisnis B2B, bisnis to bisnis. Perubahan ini dikarenakan perkembangan teknologi yang cepat, meningkatnya kompleksitas bisnis, serta ketidakpastian lingkungan. Perusahaan mulai menerapkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas tenaga penjual dan cara mereka membangun hubungan dengan pelanggan. Pertama, penelitian ini menemukan kurang fokusnya pada faktor individual yang mempengaruhi adopsi teknologi oleh tenaga penjual, seperti orientasi pribadi dan motivasi penjualan. Kedua, terdapat perhatian yang berkembang mengenai ambidexterity atau kemampuan menyeimbangkan dua hal yang berlawanan dalam penjualan. Ketiga, penelitian yang mengumumkan penggunaan teknologi penjualan dalam konteks B2B masih sangat sedikit. Keempat, terdapat kebutuhan untuk menginvestigasi lebih lanjut dampak sales teknologi innovation atau disingkat STI atau usaha individu untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja penjualan untuk mencapai kinerja mereka. Novelty, pendekatan yang menggabungkan perspektif ekosistem teknologi penjualan dengan konsep ambidexterity penjualan serta pengaruh orientasi tujuan dan regulatory tenaga penjualan terhadap kinerja mereka. Kebaruan utama ilmuwan. 1. Perspektif ekosistem teknologi penjualan. Jurnal ini mengembangkan konsep teknologi penjualan sebagai bagian dari ekosistem yang mencakup berbagai alat dan teknologi yang digunakan secara sinergi untuk mendukung proses penjualan, bukan hanya sebagai teknologi individual. 2. Kombinasi ambidexterity dengan teknologi penjualan. Penelitian ini merupakan salah satu dari sedikit penelitian yang menghubungkan ambidexterity atau kemampuan penyeimbangan tenaga penjualan yang menangani aktivitas eksplorasi dan eksploitatif secara bersamaan. Jadi, ambidexterity ini lebih menyeimbangkan antara eksploitasi dan eksploitatif secara bersamaan dengan penggunaan teknologi penjualan, terutama dalam konteks penjualan B2B. Jadi ini menawarkan pelajaran baru tentang bagaimana ambidexterity dapat didorong dan diperkuat oleh penggunaan teknologi sehingga mendukung kinerja dan adaptabilitas tenaga penjualan di pasar yang dinamis. 3. Pengaruh karakteristik individual terhadap penggunaan teknologi. Jurnal ini menyelidiki pengaruh orientasi pribadi tenaga penjualan seperti orientasi tujuan dan sub-regulatory terhadap kecenderungan mereka dalam menggunakan teknologi penjualan. Ini menambahkan dimensi baru ke literatur, di mana faktor-faktor individu dapat mempengaruhi penerapan dan efektivitas teknologi untuk penjualan di lapangan dalam mencapai kinerja penjualan. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh orientasi tujuan dan self-regulatory dari tenaga penjual terhadap kinerja mereka melalui konsep ambidexterity dan sales teknologi innovation. Bagaimana ambidexterity tenaga penjualan dan sales teknologi innovation saling berhubungan dan meningkatkan kinerja tenaga penjualan dalam konteks ekosistem teknologi penjualan. 3. Apakah terdapat faktor-faktor individu atau konteks yang mendukung atau menghambat penggunaan teknologi penjualan tersebut oleh tenaga penjual? Teori penelitian, teori ekosistem teknologi. Penelitian ini mengadopsi teori ekosistem teknologi untuk memahami hubungan kompleks antara berbagai teknologi yang digunakan oleh tenaga penjual. Pendekatan ini melihat teknologi sebagai sistem yang terkait, di mana berbagai teknologi, perangkat, dan aplikasi yang berinteraksi dalam ekosistem yang lebih besar. Teori ambidexterity digunakan untuk menggambarkan kemampuan tenaga penjualan dalam menyeimbangkan antara kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
yaitu bagaimana menemukan peluang-peluang yang baru serta bagaimana memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja penjualan secara bersamaan tanpa saling yang bertentangan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada wawancara mendalam dengan tenaga penjual di berbagai industri untuk mengeksplorasi perspektif mereka mengenai orientasi pribadi dan penggunaan teknologi penjualan di dalam konteks usaha mereka. Data yang digunakan, jurnal ini bersifat kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dalam in-depth interview dengan 20 tenaga penjualan dari berbagai industri B2B seperti teknologi information, farmasi dalam bidang farmasi, otomotif, kecantikan, mode, makanan, dan peralatan teknis. Para partisipan terdiri dari tenaga penjual, manajer area, manajer penjualan, dan berbagai usia dan berbagai tingkat pengalaman dan latar belakang industri dengan tujuan memperoleh variasi pandangan dan pengalaman. Variabel operasional. Operasional variabel dalam jurnal ini meliputi beberapa variabel utama yang terkait dengan orientasi individu tenaga penjual, penggunaan teknologi dan ambidextrity dalam konteks penjualan. Berikut variabelnya ada: 1. Orientasi tujuan, goal orientation. 2. Mode self regulatory. 3. Ambidextrity penjualan atau sales ambidextrity. 4. Sales Technology Innovation atau STI. 5. Kinerja tenaga penjualan, sales performance. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silakan. Lanjutkan, kita masuk ke dalam yang namanya hasil penelitian. Dari hasil penelitian jurnal ini menemukan beberapa temuan yang terkait dari orientasi individu tenaga penjualan, ambidextrity, dan sales technology innovation terhadap kinerja penjualan dalam ekosistem teknologi. Nah, ini ada 5 poin yang kami ambil sebagai hasil penelitian. Yang pertama, adanya variasi penggunaan dan persepsi terhadap teknologi penjualan. Di dalam hal ini kita menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam persepsi tenaga penjualan terhadap teknologi. Nah, di sini biasanya kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar, adanya antusias dan skeptis. Yang kedua adanya hubungan antara sales technology innovation atau STI. Nah, dalam hal ini penjualan ataupun dilihat dari dua hal, yaitu hunting dan farming yang secara bersamaan. Dimana yang namanya hunting itu sering kita lihat dalam bahasanya adalah eksplorasi, dan farming itu eksploitatif, dimana itu mempengaruhi tingkat dalam penjualan dari sisi teknologi penjualan. Yang ketiga, pengaruh orientasi individu terhadap sales, teknologi, innovation, dan ambidextrity. Dalam hal ini orientasi tujuannya berhubungan dengan tenaga penjualan yang mempengaruhi sejauh mana mereka mampu menerima ataupun memanfaatkan bagaimana proses teknologi dalam sisi penjualan. Yang keempat, adanya kendala dalam penggunaan teknologi untuk kinerja penjualan. Nah, di dalam hal ini yang namanya tenaga penjualan merasa bahwasanya teknologi itu bisa menambah stres atau masalah karena adanya kebutuhan dari sisi pelaporan yang secara terus-menerus yang harus diperbaiki kalau kita menggunakan yang namanya teknologi, khususnya dia bersifat secara online. Yang kelima, teknologi sebagai faktor pendukung, ya, bukan pengganti. Nah, dari sisi ini kita sebagai responden mampu menekankan bahwasanya yang namanya teknologi itu mampu berperan penting dalam berbagai tahapan. Nah, di sini bisa dalam hal pra penjualan ataupun pasca penjualan. Nah, dalam hal ini kita menganggap bahwasanya yang sifatnya interaksi secara langsung dengan pelanggan itu bisa kita katakan sebagai praktek, ya, secara langsung bagaimana teknologi kita terapkan dengan prosesnya. Oke, kita lanjutkan ke dalam temuan. Ya, temuan yang kita bisa lihat dari hasil riset artikel ini, kita lihat dari 7 poin. Yang pertama itu adanya variasi dalam perspektif dan penggunaan teknologi penjualan. Yang kedua adanya pengaruh orientasi tujuan dan mode regulasi diri.
Yang ketiga, adanya Sales Technology Innovation atau STI sebagai faktor dalam mendukung kinerja. Yang keempat, adanya ambidexterity dalam penjualan. Yang kelima, dampak industri dan faktor kontekstual. Yang keenam, adanya tipologi tenaga penjualan berdasarkan ambidexterity atau STI. Yang ketujuh, adanya stres ataupun tantangan yang dihasilkan oleh teknologi. Kekuatan yang kita bisa lihat dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini memberikan kontribusi yang kuat untuk memperkenalkan yang namanya pendekatan ekosistem teknologi penjualan. Yang kedua, berfokus pada yang namanya faktor individu seperti orientasi tujuan dengan model regulasi diri yang memahami bagaimana penggunaan teknologi penjualan. Yang ketiga, penelitian ini mengembangkan tipologi baru untuk mengklasifikasi tenaga penjualan berdasarkan tingkat ambidexterity dan respon kepada mereka yang menggunakan teknologi. Yang keempat, adanya penggunaan dari sisi metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Mungkin penelitian ini mengeksplorasi persepsi, pengalaman, narasi individu secara rinci. Yang kelima, penelitian ini memperluas teori ambidexterity dalam konteks penjualan B2B yang menunjukkan bagaimana tenaga penjualan yang ambidextrous itu dapat lebih efektif kita gunakan dalam penggunaan teknologi dan mengelola yang namanya tugas yang sifatnya adalah membangun hubungan dengan pelanggan. Yang keenam, studi ini menawarkan implikasi praktis yang kuat untuk manajer penjualan dan organisasi. Dalam hal ini dapat menambah wawasan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kinerja tenaga penjualan melalui strategi pelatihan dalam penggunaan teknologi yang lebih strategis. Yang ketujuh, penelitian ini juga memberikan secara kritis mengakui bahwa bagaimana dampak dari teknologi seperti adanya muncul sifat stres dari pelaporan yang sifatnya adalah terus menerus. Itu tadi kita membahas tentang kekuatan dari penelitian dan ada juga beberapa poin tentang kelemahan dari penelitian. Kelemahan yang pertama, adanya keterbatasan yang sifatnya adalah generalisasi. Di dalam penelitian ini hanya menggunakan 20 wawancara mendalam saja terhadap penjualan yang ada terhadap penjual di Italia. Mungkin ini tidak representatif karena hanya dari sisi 20 wawancara saja. Yang kedua, pendekatan kualitatifnya sifatnya terbatas. Dia hanya memberikan wawasan kepada yang generalisasi. Di sini dia lebih memperkuat antara hubungan variabel secara empiris. Yang ketiga, fokus terbatas pada ekosistem teknologi penjualan. Nah, di sini dia lebih menggunakan yang namanya perspektif ekosistem terhadap teknologi penjualan. Dia hanya pentingnya terhadap penjualan dengan sifat adaptif dan kurang dibahas secara mendalam. Yang selanjutnya, keterbatasan budaya dan konteks spesifik. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan dalam konteks B2B yang mungkin tidak sepenuhnya bisa kita terapkan secara geografis di Indonesia. Yang selanjutnya, kurangnya pengujian terhadap konsep STI. Nah, studi ini mengandalkan pendekatan kualitatif karena tidak melakukan pengujian kuantitatif. Kesimpulannya, yang pertama, teknologi penjualan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas tenaga penjualan di dunia, khususnya B2B yang semakin digital. Yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwasannya tenaga penjualan yang mampu menyeimbangkan aktivitas dapat memperoleh hunting dan farming yang bisa kita gunakan cenderung lebih meningkatkan kinerja yang lebih tinggi. Yang ketiga, tenaga penjualan dan orientasi belajar. Nah, di sini lebih cenderung menggunakan teknologi yang secara maksimal dan efektif. Yang keempat, penelitian ini lebih mengembangkan yang namanya kelompok tenaga penjual ke dalam 4 kategori: ambidextrous enthusiast, ambidextrous dan text hunter, tradisional hunter. Nah, di sini dia lebih berdasarkan kepada kesiapan ataupun kemampuan dalam mengadopsi teknologi. Yang terakhir, memaksimalkan manfaat teknologi penjualan. Di dalam hal ini, perusahaan harus memberikan pelatihan yang memadai agar mampu mendukung pengembangan keterampilan terhadap tenaga penjualan dan menciptakan budaya kerja yang mengadopsi teknologi. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia untuk memastikan apakah aspeknya sudah berhubungan dengan tetap terjaga.
Ini ada referensi yang bisa diberikan kepada peneliti selanjutnya. Di poin yang pertama kepada perusahaan. Nah, mungkin perusahaan bisa menginvestigasi lebih banyak pelatihan yang berfokus kepada penggunaan teknologi penjualan. Yang kedua, mungkin perusahaan bisa mengadopsi pendekatan yang disesuaikan dengan tipologi tenaga penjualan. Yang ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam penggunaan teknologi penjualan karena mungkin bisa saja memiliki masalah dalam kepercayaan dalam penggunaan emosional dari pelanggan. Yang keempat, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana tenaga penjualan merasa dihargai dan didukung untuk dalam proses penggunaannya. Referensi kepada tenaga penjual, mungkin tenaga penjual sebaiknya mengembangkan yang namanya keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, tenaga penjualan disarankan untuk mempraktikkan manajemen yang baik dan menjaga keseimbangan agar tidak menimbulkan interaksi pribadi dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, referensi peneliti di masa yang akan datang atau masa depan. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan yang namanya metode kuantitatif, di mana dalam artikel ini kan menggunakan yang namanya metode kualitatif. Dalam hal ini bisa kalau kita menggunakan yang namanya metode kuantitatif, mungkin bisa menguji kehubungan antara identifikasi dalam studi seperti orientasi tujuan, sales technology innovation, dan kinerja penjualan dalam skala yang lebih besar dan sampel yang lebih beragam. Penelitian ini juga dapat dilakukan dengan konteks budaya Italia. Nah, di sini mungkin bisa saja dibuat secara lebih universal, tidak hanya berfokus kepada budaya yang diterapkan di dalam Italia saja. Yang selanjutnya, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh teknologi tertentu. Nah, dia di sini lebih berfokus yang namanya penerapan CRM. Yang terakhir, referensi yang diberikan kepada teknologi yang ramah pengguna, khususnya dalam penggunaan teknologi. Pengembangan teknologi penjualan disarankan untuk merancang sistem yang lebih ramah pengguna sehingga teknologi yang digunakan itu tidak membebani tenaga penjual, sehingga bisa lebih mengadopsi secara efektif dalam pekerjaan lapangan di dalam pekerjaan tenaga penjual. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami yang saya berikan kepada Prof. Iskandar. Ya, bagus, terima kasih. Coba dibuka dulu apa namanya paper aslinya. Dari jurnal mana nih? Coba turun ke bawah. Jurnal ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita bahas sedikit dari penyampaian paper dari apa ini? Silakan, kelompok 6 ya. Ini kelompok 4 ya. Ya, silakan. Nur Aliyah ya. Dari Harapan ya. Iya. Harapan. Ya. Masih ingat ya Pak? Masih. Adiknya Bu apa ya? Adri. Bu Adri ya. Ingat ya. 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Iya benar Pak. Masih kencang. Masih ingat. Oke, Prof. Mungkin yang mau saya tanyakan, tadi kan di sini dibilang metode penelitiannya dia pakai wawancara ya, dengan Pak Menko. Ada nggak di penelitian ini dijelaskan bagaimana si peneliti ini mengambil sampelnya dari 20 orang tadi? Oke, baik Bu, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau bagaimana cara proses pengambilan menjadi sampelnya itu 20 tidak dijelaskan secara rinci di dalam artikel. Cuma di dalam artikel dijelaskan bahwasanya mereka mengambil 20 informal dari bidang industri. Nah, bisa saja industrinya dari kecantikan, mungkin dalam bidang-bidang yang berbeda, tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara mereka menangkap menjadi 20 sampelnya. Itu, tapi cuma dijelaskan di dalam artikel sampel yang mereka gunakan itu adalah 20 informal. Nah, itu yang mereka pakai
industri, jenis industri yang berbeda gitu Bu. Iya, industrinya kan saya lihat berbeda-beda. Iya. Mungkin di metodenya nggak ada dijelasin. Nggak ada Pak. Di metodologi. Terus, di atas. Hanya dijelaskan itu mengenai usia peserta, Oh, lalu betul. pengalaman, jenis industrinya aja. Iya. Jenis industrinya apa saja? Ada teknik informatika, farmasi, kecantikan, mode, otomotif, makanan dan peralatan teknis. Cuman itu aja ya. Iya Pak. Paton ya menurut Paton 2015 ya. 2015. Purposit Tapi ya. di bawah ini di metodologi ada juga sisi wawancara itu 20 sampai enggak 60 menit durasinya. Proses proses wawancaranya aja. Iya, tapi Terus mengambil dalamnya. Iya, dia hanya bilang 20 aja. Tapi ada itu bahwasanya sampelnya dengan purposit. Nah, berarti kan purposit sampling. Proposit saya di Ya, kemudian kriterianya adalah kriteria persepsi umur gitu kan. Iya Pak, iya Pak. Umur dan pengalaman kerja. Iya. Berarti senior manager, Iya. senior marketing gitu ya. Nah, itu ya. Pada industri IT, farmasi ya. Kalau di metode itu kok sepertinya ada tambahan menggunakan metode snowballing. Jadi apa namanya? Yang di interview nanti merekomendasikan lagi siapa yang cocok untuk di interview. Jadi di situ ada kalimat snowballing. Ya, coba lihat ke bawah. Nah, terus Iya, di interview guide. Oh, iya, iya. Ada snowballing teknik. ya artinya udah purposit lantas udah terpilih satu, kemudian dia nanya yang kira-kira yang lain yang mana gitu ya. Ya, betul. Dengan sampel karakteristiknya itu ya itulah 20 orang. 20, usia minimum 70 gitu. Manajer area yang Disebutkan namanya langsung ya. iya. Iya. Oke. Ya, coba ke bawah lagi. Data analisanya dengan apa ini? Analisanya dengan apa? Terus ke bawah. Cuman pertanyaan aja ya, coding berarti ya. Oke, dengan coding ya. Jawab pertanyaan, kemudian menunjukkan tendensi jawaban gitu kan. Jawabannya itu similar, tidak similar gitu kan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Cuman itu kan metodenya. Terus pelan-pelan aja. Oke, cuman pertanyaan ya. Oke. Baik, yang lain silakan. Ya, silakan. Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Pak. Yang ingin saya tanyakan yang terkait dengan ada penyajian terkait dengan variabel operasi ya dari artikel ini, namun tidak spesifik ya disajikan terkait indikator-indikator yang digunakan. Kira-kira indikatornya apa saja per masing-masing variabel ya, juga ada satu ya variabel yang digunakan. Nah, supaya kita tahu nanti terakhir pertanyaan ini mengarah kemana gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik Bu. Tadi izin Pak buka Ya, slide PowerPoint-nya. Indikator tadi Bu, variabel ya Bu. Iya, ini indikatornya. Ini Bu variabel yang kita gunakan kan ada 5 ya Bu ya. Yang pertama adanya goal orientation. Kami memakai indikatornya itu learning dan performance. Jadi kalau yang mode self regulasi itu
harapkan. Karena dengan adanya perilaku yang kita harapkan dalam proses penggunaan teknologi tenaga penjualan mungkin akan mempengaruhi hasil yang kita harapkan dari penerapan yang namanya teknologi itu. Jadi mungkin dari analisis kami itulah indikator yang bisa kami jelaskan dalam penggunaan variabel operasional. Mungkin itu saja Bu. Berarti kalau saya tangkap tadi ada yang mencari pelanggan baru dan mempertahankan gitu ya. Jadi ada tadi sempat saya lihat bahwa ada pernyataan teknologi ini juga memunculkan stres kan gitu. Tadi ada ya? Iya. Nah jadi kan seperti the opposite ya, kayak per ini ya, tolak belakang begitu ya. Berarti menambah tambahan baru karena kita mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang lama kan begitu. Lalu juga ternyata juga mengefek stres bagi pelaksananya begitu ya berarti ya. Karena kan Bu, di sini ada dua ya, ada yang sifatnya skeptis kepada teknologi, ada juga yang memang dia menggemari teknologi. Jadi kalau mungkin dia sama yang gemar, mungkin dia nggak akan memunculkan stres Bu. Jadi kalau di situ bisa kita munculkan yang tadi, bagaimana kita bisa menerima ataupun mempertahankan pelanggan baru atau kita memunculkan pelanggan baru. Tapi dominannya yang stres itu tadi, yang sifatnya skeptis tadi Bu, dia merasa bahwasanya perkembangan teknologi itu menjadi beban. Nah, jadi dia Ini kayak kita ambil contoh, mungkin karena teknologi handphone ini lebih oke, banyak orang yang ragu-ragu, wah tentang nanti saya internet banking banyak ya sekarang itu ya. Begitu handphone saya diambil nih, internet banking dapat diambil dari handphone saya. Itu yang orang ya skeptis tadi gitu, yang ragu-ragu menggunakan teknologi untuk itu. Wah, jadi banyak juga makanya saya baca banyak baca di BCA. Jadi BCA itu tetap mempertahankan dua kriteria. Kriteria pelanggan itu adalah orang yang jauh dari teknologi tetap dipertahankan BCA, sama orang yang berhubungan dengan teknologi. Makanya BCA itu banyak ATM-nya yang memang teknologi banget, tapi ada yang non teknologi banget ya. Karena ya di Indonesia mungkin banyak orang masih skeptis juga ya. Itu dari kami. Ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, mungkin ini saya mengkritisi juga ya, ini adalah riset kualitatif gitu ya. Tetapi kenapa ada variabel gitu ya? Yang namanya kualitatif itu nggak ada variabel. Nah, coba lihat abstrak, artikel asli. Abstraknya. Jadi tujuannya mengeksplorasi gitu kan, mengeksplorasi pengaruh salesperson terhadap tujuan orientasinya. Findingnya adalah skeptis salesperson gitu ya. Ya itu. Nah jadi itu ya, jadi tidak ada dia namanya variabel di sini. Nah, ya. Jadi hanya mengeksplorasi dan menarasikan ya dari makna hubungan. Jadi bukan variabel namanya, narasi. Narasi makna hubungan. Goal orientation, set regulatory, ambiguity, STI dan performance. Jadi bukan variabel namanya. Nah ini yang perlu dikritisi juga. Berarti Pak, kalau yang keywordnya itu sebenarnya subtopik yang pembahasannya gitu. Betul. Iya. Hasil dari wawancara tadi kan, hasil dari wawancara tadi dapat tema. Nah ya kan kualitatif itu temanya kan, temanya adalah goal orientation, gitu. Bukan variable. Nah ini yang perlu kita ketahui juga. Jadi ini lebih ke narasi atau lebih kemana? Eksplorasi Pak. Eksplorasi dan narasi. Jadi bukan empirical test, gitu kan. Beda antara empirical test dengan naratif. Jadi sifatnya kualitatif itu adalah naratif. Dapatlah temanya 5 ini. Nah, makanya
dalam beberapa desain riset kualitatif gitu kan, tema ini bisa dicari gitu kan, apakah melalui wawancara, apakah melalui media sosial, ya kan, apakah melalui gambar, suara. Nah, makanya orang yang riset-riset kualitatif itu selalu pakai rekaman ya kan. Nah, bawa rekaman dan nanya gitu kan. Nah, intinya apa ya? Dapatnya intinya ini dari penjelasan wawancaranya. Berarti codingnya dia udah mengcoding dari wawancara itu, dapatlah temanya ini kan. Jadi ini bukan variabel gitu. Itulah kualitatif. Iya Pak. Kualitatif tadi kan tidak ada variabel. Tidak ada. Proses ini juga kan Pak. Ya. Dia berupa studi kasus gitu kan. Ya. Terjemahan langsung ke lapangan. Nah, tapi kadang ada skripsi gitu kan Pak. Dia variabelnya nggak ada, tapi di skripsinya dibuat definisi operasional variabel gitu. Ya. Gimana tuh Pak? Ya berarti kalau dia pakai definisi operasional variable itu kuantitatif. Kuantitatif. Ya. Berarti kalau berarti tetap nggak boleh ada tabel ini berarti Pak, tabel definisi operasional variabel. Tidak ada ya. Populasi sampel. Tidak ada. Jadi namanya informan. Ya. Iya. Ada beberapa Ya. skripsi tetap dibuat definisi Ya. operasional variabel, ada populasi sampelnya. Kalau Ada jadi juga yang bilang harusnya nggak ada gitu. Betul. Jadi yang mana nih? Ya. Setahu saya memang nggak ada variabel. nggak ada variabel. Ya kalau kuantitatif pasti ada variabel. Karena hakikatnya kan kualitatif ini subjektif, maka ditanya tadi sama informan kan. Udah tendensinya udah diarahkan ini, lantas apa jawabannya? Dari nanti jawabannya dapatlah ya temanya ini goal gitu, ambiguity gitu. Nah seperti itu. Kita menggali tema ya, riset kualitatif. Jadi itu bukan operational variable namanya. Ya, silakan. Struktur pertanyaannya itu mengarah ke 5 tema ini atau seperti apa? Iya, karena ya tipe pertanyaannya ini adalah berdasarkan dari fenomena, gitu kan? Dari fenomena, lantas mendapatkan jawaban, kan? Nanti lahirlah dari jawaban itu lahirlah teorinya, gitu kan? Jadi bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif ya, kalau kualitatif itu melahirkan teori, gitu kan? Nah, sementara yang namanya kuantitatif adalah menguji teori atau mengkonfirmasi teori yang sudah ada. Bedanya. Nah, cuman di sini nggak dilihat ya pakai alatnya apa gitu kan. Kalau yang namanya apa tadi gitu kan, coding tadi gitu kan. Nah ini nggak dijelasin. Gitu. Ya memang kualitatif dan kuantitatif sama-sama punya kelebihan dan punya kekurangan. Itulah tadi sampelnya cuma 20 aja. Ya kan, sampelnya 20 namanya itu industrinya itu gitu kan. Tapi dia udah bisa apa ya, melahirkan tema gitu kan. Kalau di kuantitatif 20 nggak apa gitu kan, nggak sah gitu kan. Minimal 30 ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada saya kira itu saja.